Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021, saya sampai di objek wisata pemandian air panas yang namanya Krakal. Ketika melihat tulisan Krakal, maka saya teringat akan masa kecil saya pada 50 tahun yang lalu, atau bahkan 55 tahun yang lalu. Dan ini adalah situasinya, rupanya sudah berubah. Daerahnya adalah daerah cukup indah. Sekarang sudah indah dan sudah lengkap ditata rapi oleh Pemda. Krakal ini ada di Kabupaten Kebumen, sekitar 15 km dari kota Kebumen. Dan ini adalah tamannya, taman untuk bermain, untuk konser dan seterusnya. Kemudian ini adalah tempat di mana sumber air panas itu ada di sini, sudah dibangun sedemikian rupa. Jadi saya kira cukup indah, cukup tertata, situasinya juga bersih karena pembangunan mindset untuk bagaimana berkehidupan bersih dibangun oleh Pemda setempat. Jadi ini Krakal itu tahun 1905 rupanya dulu, berdiri pada tahun 1905. Pemandian air panas bagaimana tertera, dan diresmikan monumen ini pada Sabtu 5 Januari 2019. Ini hasil reformasi oleh Wakil Bupati Kebumen, Kiai Haji Yasid Mahfud. Ini situasinya, dan ini di belakang ini terdapat sebuah sumur yang sumbernya panas, air panas. Dan kalau kita masuk ke depan, ke dalam, ini akan nampak di situ ada kolam yang airnya diambil dari air sumber panas ini. Di sini ada model mandi di kamar, jadi banyak sekali kamarnya. Ini kolam renangnya, dan itu dipadukan dengan ekonomi menengah. Di sampingnya itu ada hutan, dan itu di sana juga, di sebelah sana itu terdapat kamar-kamar semuanya, dan ada perlengkapan orang mau mandi. Ini kamar-kamarnya bagus, cukup bersih, tertata dengan rapi. Saya sudah 50 tahun yang lalu, atau bahkan ya 55 tahun yang lalu, saya kesini, dan di belakang rupanya sekarang tertata dengan apa yang kita sebut pasar Janten Alian. Jadi itu ada wisata hiking di dalam hutan jati. Assalamualaikum, Pak.
Pak siapa Pak? Pak Didi, saya Pak. Didi. Iya. Pak Didi di sini tinggalnya. Iya, di objek wisata Krakal ini. Pengurus ini pegawainya. Urus pegawainya semuanya, kemudian tanaman hias, tanaman bunga juga iya. ini. Iya. Ini sudah sejak kapan Bapak di sini? Sudah 35 tahun, Bapak. Saya dulu 50 tahun yang lalu ke sini juga. Iya. Ternyata udah banyak berubah. Iya. Ini yang di belakang yang sekarang jadi hutan itu buat apa Pak? Dulu itu di Pasar Jaten, Bapak. Pasar Jaten itu setiap Maksudnya pasaran, apa Pasar Jaten? itu Pasar Jaten itu setiap apa namanya Jumat Pon itu tradisi penjualan pasar dengan memakai pembeliannya dengan memakai koin. Oh, Koin itu, iya. makanya disebut Pasar Jaten. Iya, karena banyak jatinya, pohon-pohon jati, akhirnya dinamakan Pasar Jaten itu. Sistem jual belinya itu dengan Koin. Jadi kita membeli 10.000 dapat koin 1, milih barang sesuai dengan keinginan gitu. Iya. Sekarang masih berjalan nggak deh? Ini sementara karena COVID itu tidak berjalan, Bapak ini. Tapi kalau nggak COVID ini Nanti insya Allah kalau sudah menapak tenang, kemudian suasananya aman, mungkin bisa berjalan lagi ini ya Pak. Iya. Iya. Terus jual pasarnya pasar apa aja itu? Ini makanan tradisional, kemudian ada yang apa namanya bubur, terus candil, ya, kemudian makanan tradisional Jawa. Iya, ada apa? Ada candil ya, jenang jandil. Terus kemudian ada jadah, kemudian ada apa namanya bubur merah putih itu. Iya. Itu rumah apa itu? Itu untuk pendopo seandainya ada pengantenan jatah-jatahan itu tempat transit itu. Iya, terus foto-foto ya. Foto iya. Oh gitu. Jadi disewakan itu. Iya Bapak. Iya kalau umpamanya punya hajat gitu. Tak ada tempat tidurnya gitu. Tempat tidurnya hanya untuk pengantin. Iya itu. Menikmati malam pengantin itu di sini. Jadi ini udah tutup berarti selama PPKM atau selama pas mulai COVID dulu? Udah selama COVID dulu. Jadi udah 2 tahunan ya. 2 tahunan Bapak. Iya. Sekarang tanggal berapa ini? Ini tanggal 6 ya. 6 Oktober belum buka ya. Belum buka, iya. Waduh, sayang sekali ya. Iya. Belum buka. Tapi kalau wisatawannya biasanya ramai Pak? Wisatanya ramai, terutama hari Sabtu dan Minggu. Lokal ya? Itu dari luar kota juga. Oh banyak ya. Juga itu banyak yang pendatang. Kemarin dari Bekasi juga kecewa, udah sampai di sini 2 mobil, 2 bus itu kecewa karena masih PPKM. Iya bagus. Iya. Jadi ini bagus sekali ya pohon jatinya ya. Iya. Tapi buat hiking juga enggak deh? Buat olahraga, foto-foto gitu kali ya? Foto-foto, kemudian ada yang itu apa namanya luncuran gantung itu. Tapi outbound ya? Outbound iya. Iya outbound. Udah selesai Pak itu. Jadi ini kalau menurut sejarah itu mulai ditemukan di tengah kan ada sumur tuh. Sumur itu tahun 1905. Itu zaman Hindia Belanda dulu. Di sini ini riwayatnya Bapak, ini dulu malah bukan untuk tempat wisata, untuk mandi orang-orang miskin gitu, bagi ibaratnya orang Belanda gitu, penduduk miskin. Oh gitu. Malah mandinya air panas. Air panas itu karena sumber itu. Kemudian di depan nanti Bapak ada potret-potret zaman Hindia Belanda itu dipasang itu semenjak tahun 1905. Kemudian menapak sedikit demi sedikit kita benahi sampai sekarang. Insya Allah nanti ke depannya nanti itu mulai sini kita benahi, kemudian sampai di lapangan juga mungkin bis-bis besar nanti yang akan datang bisa masuk parkiran ya. Parkiran iya.
Iya, jadi dulu sejarahnya gitu ya. Iya. Baru dikelola itu sekitar tahun 1905. Iya. Nah, Itu. ketika Belanda pergi baru. Nah, itu mulai menapak itu kita Iya, tahun 45 mungkin terus macet mulai gitu ya. iya mulai pembenahan itu. Iya. Iya, baik Pak siapa? Pak Didi. Pak Didi ya. Iya, Terima kasih ini infonya ya. sama-sama. Dan nanti kalau sudah tidak PPKM, sudah kondisi aman, monggo keluarga iya, monggo di sini untuk mandi. Oke. Gitu, untuk kesehatan. Baik, terima kasih Pak. Iya. Saya tak ke depan dulu Pak. Iya. Ini ada bunga-bunga juga ini. Tapi nah, kembali ke kolam renang itu ada patung-patung. Itu ada satu hal yang menarik tadi, bahwa awalnya itu malah oleh Belanda justru disuruh untuk mandi orang miskin. Tapi apa di balik itu? Saya kira kenapa orang miskin justru mandi air panas? Saya kira penjelasannya silahkan pemirsa untuk hadir langsung di wisata pemandian air panas ini di Krakal, di Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Dari kota Kebumen sekitar 15 km, di kanan kirinya ada gunung, dan bisa kita eksplor tentang kenapa kok justru Belanda menginginkan agar air panas itu digunakan untuk miskin. Apakah untuk pengobatan penyakit? Karena orang miskin diidentikan dengan orang yang berpenyakit. Itu yang perlu kita eksplor lebih dalam nanti dengan di sesi berikutnya. Dan kalau pemirsa penasaran, silahkan langsung sambil terapi diri untuk bisa menikmati air panas ini nanti kalau sudah dibuka lagi, dan untuk menjaga kesehatan. Demikian saya laporkan dari Krakal, Kabupaten Kebumen, di tempat pemandian air panas. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Jangan lupa share dan subscribe di channel Magnificent Mudov, channel kebahagiaan dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih.